I will call him now. Look, you can see I will call him. You can see I will call him. How many times Aska telepon Tony? Papa, can I call with you, Papa? Can I talk with you, Papa? Papa, where are you? Nggak dijawab. Telepon nggak dibales. Aduh. Abang masih sakit? Sedikit. Masih panas nggak? Udah nggak menggigil? Udah enggak. Udah baik? Ya. Tapi ini masih panas sedikit. Iya, aku tahu. Bohong lagi gue bilang. Bilang lagi gue bohong. Cuman kasihan aja ya sama anak-anaknya. Masalahnya anak-anaknya tuh Agent Stitch, Mas, itu adalah pertanyaan saya, bagaimana tentang anak-anaknya, karena mereka pelan-pelan jadi besar, bahkan remaja, dan mereka pernah melihat atau mendengar di sosial media bahwa ibunya teriak mantan papi mereka itu sebagai modal konde. Dan dulu tuh papinya itu ada di Bali, dan katanya suka main film Evita Peron dengan banyak wanita-wanita, dan dia katakan juga bahwa Tony Dodola itu di Jerman juga bawa perempuan ke dalam kamar untuk main film Evita Peron. Menurut saya banyak kejanggalan-kejanggalan, dan saya kasihan juga sama anak-anak ini. Kalau memang Marijan itu mendapatkan 1 miliar sehari dari e-commerce pipi, menurut saya itu uang sangat banyak. Bayangkan saja 30 hari itu 1 bulan 30 miliar. Kenapa dia harus ungkit-ungkit barang-barang yang Tony Dodola itu bawa ke Jerman? Itu nggak ada apa-apanya, itu uang tips. Kalau memang masalah tas itu yang dia sayang karena bawa tas itu yang ada sejarahnya, ya terbang aja ke Jerman, naik first class, langsung ke sana, bisa bayar Intel untuk mencari di mana rumah Tony Dodola itu dan ambil tas, karena dengan uang kita bisa melakukan apa saja. Jadi itu yang saya tidak paham, kenapa ya ungkit materi sedangkan dia mendapatkan 1 miliar sehari. Sama aja kalau saya makan di restoran, terus ada kembalian 50.000, ya sudah itu uang tips. Karena ya sudahlah, jadi anggap itu uang tips. Kenapa sampai diungkit-ungkit sampai ke sum-sum? Ya ke sum-sum. Menurut saya banyak kejanggalan-kejanggalan. Dikatakan juga bahwa Tony Dodola itu umur 33 tahun, dia mau jadi goalkeeper main bola di klub sepak bola. Umur 33 tahun itu udah uzur, udah pensiun, gak bisa jadi goalkeeper. Katanya dibeliin baju olahraga di mall sama Marijan, karena Tony Dodola dia pengen jadi pemain sepak bola internasional, jadi goalkeeper. Udah uzur. Tapi katanya dia pakai uang 20 juta itu dari uang gajian itu, dari polisi itu. Jadi nggak pakai uang. Aduh, pokoknya reward dah, saya pusing deh masalah duit. Ya, saya percaya bahwa Mas tidak akan ban saya karena saya tahu kita seperjuangan. Oke Mas, sukses. Sudahlah, kesimpulannya sekarang adalah saran saya yang terbaik itu adalah kawin kontrak Cisarua. Banyak teman-teman saya Arab itu kawin kontrak di Cisarua. Semua bahagia, ceweknya bahagia karena mendapatkan bagian, rahimnya disewa, rumahnya disewa, tanahnya disewa, kebunnya disewa, sapinya disewa, embeknya, kambingnya, semuanya sampai kelinci disewa. 2-3 tahun di kontrak, jelas ceweknya mendapatkan sesuatu, ceweknya juga sudah siap mental bahwa akan dikontrak segalanya. Lakinya juga tahu, di situ lakinya pulang ke Arab. Makanya kenapa laris kawin kontrak di Cisarua? Karena adil. Jadi ini adalah saran saya bagi orang-orang yang
ungkit-ungkitan, yang hitung-hitungan, yang mau menikmati, setelah sudah menikmati, habis itu kan udah enjoy, diungkit. Lah, itu nggak bisa dong. Kita kan sudah icip-icip, udah enak, udah menikmati. Ya harus bayar dong. Sekian tahun itu kita juga harus bayar. Kok mau adil. Jadi, tapi kalau memang mau hitung-hitungan, aku sarankan kawin kontrak di Cisarua yang sah, yang sudah dibikin juga dokumenter di TV nasional. Jadi bukan satu aib. Jangan di-ban TikTok. Kan kamu sering nge-ban saya. Sekarang saya lagi viral. Di-ban Stitch aku kan. Padahal saya nggak melakukan kesalahan. Kamu nge-ban saya punya Stitch. Nggak available lagi nge-Stitch. Aku terpaksa bikin layar. Kenapa? Setiap kali saya viral, kamu nge-ban gua. Sentimen banget sama gue. Saya bingung, ada perjanjian pranikah, tapi di sini ada undang-undang, mencuri uang suami tidak bisa dipenjarakan, pasal 367 KUHP. Jadi bagi seorang istri yang sudah hidup bersama dengan seorang suami, mencuri uang atau mengambil harta suami, itu bukan suatu pelanggaran. Jadi dalam kasus Inga dan juga Kang Ari Pelita R, menurut saya Inga bisa aja ambil uangnya si Kang Ari atau mobilnya atau kompornya atau kasurnya, king coilnya atau rumah apartemen atau apa. Kan belum ada surat cerai. Tapi kan sudah ada perjanjian pranikah. Ini kok bisa bentrok ya? Apakah ada pencerahan? Namun ini kembali kepada harga diri Inga. Kalau Inga mau keluar dari rumah itu, dari perkawinan itu dengan harga diri, meskipun kantong kering, kembali ke rumah ortu atau mencari laki baru yang lebih royal, menurut saya itu kembali ke keputusan si sang perempuan. Tapi menurut saya mengambil harta suami, mencuri dalam kutip, itu sah dan bukan merupakan pelanggaran. Jadi, ya gondol. Saya bingung kenapa di Indonesia kalau orang sebut janda itu konotasinya negatif, hampir negatif. Padahal ada seorang wanita janda karena suaminya meninggal. Atau juga ada janda ya karena kawin cerai. Ini campur aduk. Jadi orang berpikir yang perempuan yang kawin cerai ini tidak benar. Tapi kalau janda yang suaminya meninggal itu lebih terhormat. Kalau bahasa Inggris, janda itu widow. Widow itu kebanyakan bagi istri-istri yang suaminya meninggal. Tapi kalau istrinya cerai dari suami, dia kembali jadi single. I'm single. Itu yang rancu. Jadi saya minta bahasa Indonesia mungkin lebih membela janda-janda yang suaminya telah meninggal. Jadi konotasinya itu nggak negatif. Tapi mau cerai atau meninggal itu kan urusan masing-masing. Ya kalau memang kenyataan janda ya janda. Memang mau dibilang gadis lagi. Ya mungkin harus oplas ke Korea atau ke Bangkok. Supaya rapat.